Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle ya, cek energi dulu. Ini tadi udah aku shuffle. Yang pertama, Angel of Love. Lalu yang berikutnya, community, komunitas. Jadi kayak aku melihat pertama ini suatu hal yang nyambung, lalu yang skenario lain ini suatu tema yang terpisah gitu. Jadi kalau pertama skenario misalnya nyambung gitu, kayak untuk kamu para single, kayak kamu ada potensi untuk ketemu seseorang dari komunitas di mana kamu berada atau komunitas yang akan kamu masukin gitu. Misalnya kamu lagi terpikir ikut, ini contoh aja ya biar gampang. Kamu suka olahraga apa, terus kamu masuk di grup olahraga itu, entahlah kamu ketemu dari aplikasi atau dari sosial media, kamu join di situ, terus kamu ketemu dengan seseorang gitu ya. Nah, skenario skenario lainnya kalau ini tema terpisah gitu untuk para single tetap ya, ada kemungkinan untuk ketemu seseorang yang istimewa, mmm, untuk potensi hubungan romantis gitu. Lalu community ini kayak aku merasanya gini ya, mmm, kayak ada rasa ingin berkomunitas atau mempunyai sebuah circle yang baru, circle yang berbeda, atau kayak misalnya kamu punya satu hobi gitu, sesuatu hal yang kamu senangin, terus kamu berpikir, "Ah, di mana ya aku ketemu orang-orang yang juga punya hobi yang sama," gitu. Nih contoh aja biar gampang, misalnya kamu senang fotografi gitu, kamu pengen hunting foto tapi kok sendirian nggak asik ya, di mana ya aku bisa ketemu teman-teman untuk, hunting foto bareng nih, gitu. Mungkin aku ketemu di Instagram, di TikTok, atau di mana, kayak kamu mulai mencari gitu. Kayak penting untuk kamu punya komunitas, orang-orang yang sehobi, orang-orang yang bisa berkegiatan bareng sama kamu gitu, selain dari teman-teman yang udah kamu punya gitu, circle yang udah kamu punya. Kayak kayak ini suatu momen yang pas gitu buat kamu untuk memasukin sebuah circle yang baru. Entah kenapa aku dapat pesan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai readingnya. Tema besar kamu adalah Three of Pentacles. Ini adalah kartu teamwork, kartu yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Orang yang baru memulai suatu situasi yang baru, terutama konteksnya pekerjaannya atau kayak belajar hal baru gitu. Terus juga skenario lainnya adalah kehadiran seseorang atau keberadaan orang-orang tertentu yang akan signifikan gitu untuk pertumbuhan jiwa kamu. Gitu. Untuk kamu jadi individu yang berbeda dalam artian lebih bijak, lebih dewasa, um, lebih baik gitu dalam meregulasi emosi, uh, lebih apa ya, pemikirannya berbeda, hal-hal semacam itu dengan Three of Pentacles. Dan juga tadi ya, karena ada tema komunitas gitu, tentang orang-orang yang kamu bisa bekerja sama gitu. Kalaupun nggak bekerja sama, semacam kamu bisa melakukan sesuatu hal yang kamu senangin bersama-sama gitu. Terus di posisi blessingnya, aspek yang positif, as of ones gitu. Sebuah ide, sebuah inspirasi, um, terus itu akan jadi apa ya, ketika kamu dapat inspirasi gitu, ketika kamu kayaknya aku mau melakukan ini deh, atau momen breakthrough di pikiran, atau ketika kamu memulai sesuatu hal yang baru kayak pergerakan, energi semangat, energi api gitu, dan ini di aspek yang positif gitu ya. Jadi tadi untuk sebagian yang mau memulai untuk punya circle yang berbeda atau kayak kayak merasakan nih punya uh, teman sehobi atau teman-teman baru di luar circle kamu gitu. Kayak itu akan membawa hal yang positif gitu. Dengan Ace of Wands di sini ya, selain tadi momen breakthrough di pikiran atau ide-ide yang baru muncul, inspirasi yang baru muncul tentang apa yang kamu mau lakukan, misalnya proyek kreatif kamu, proyek sampingan kamu, atau kayak sesuatu hal yang bisa kamu aplikasikan dalam pekerjaan kamu. Nah, tantangannya adalah Five of Wands. Ini tuh gini ya, untuk sebagian kalau ini konteksnya pekerjaan sangat mungkin di sini, karena Three of Pentacles jadi tema besar kamu, ini juga berbicara tentang pekerjaan ya, dan kerjasama, kayak perlu diperhatikan gitu, tentang
gesekan, argumen, perbedaan pendapat gitu ya. Kayak penting nggak sih, misalnya ada perbedaan pendapat, penting nggak sih perbedaan pendapat itu untuk jadi sesuatu hal yang lebih besar, lebih panas gitu ya. Itu pertanyaan. Kalau misalnya ada rekan kerja yang rese gitu atau nggak asik, yang toksik, apakah bisa kamu menjaga jarak dan tidak mempengaruhi apa ya, mempengaruhi kualitas kerja kamu. Terus kalau ini berbicara tentang persiapan, kadang membangun sesuatu hal untuk jadi excellent dalam sesuatu hal juga itu kan butuh proses ya. Contoh membangun karir, itu kan butuh proses, membangun skill, itu butuh proses. Kadang nggak semua orang gitu tahan berproses. Ketika ada tantangan, kesulitan, berhenti, nggak lanjut gitu, memilih jalan yang mudah, jalan yang aman. Nah ini five of wands ketika jadi tantangan tuh bisa jadi seperti itu ya. Lalu advice-nya adalah Ace of Pentacles, menanam sesuatu hal yang baru, memulai sesuatu hal yang baru gitu. Tadi untuk sebagian memang temanya berhubungan dengan dunia yang baru selain dari apa yang kamu punya. Contohnya tadi yang berkomunitas ya. Selain dari apa yang kamu punya selama ini, selain dari pertemanan yang kamu punya selama ini, atau memulai menabur misalnya gini. Kalau misalnya pekerjaan yang kamu punya sekarang itu bukan sesuatu yang kamu passion di situ atau kayak membuat hati kamu nyaman, bahagia mengerjakannya, tapi lebih kepada ini sesuatu yang menghasilkan aja gitu. Gimana kamu bisa membangun selagi kamu bekerja di situ untuk penghasilan aja, di mana kamu membangun sesuatu yang juga kamu selain untuk penghasilan, kamu juga happy melakukannya di situ. Nah, ini Ace of Pentacles jadi pesannya, jadi sarannya buat kamu tuh seperti itu. Lalu di waktu yang akan datang, ada King of Pentacles. Orang yang stabil, orang yang ajak, ketika dia aspek yang positif ya, orang yang stabil, ajak, bisa diandalkan, berlimpah gitu, dia sudah berproses sangat panjang dengan karirnya, dengan kerjaannya, dengan keuangannya, dengan stabilitasnya. Tapi di satu sisi ketika aspek negatifnya ya, dia bisa jadi orang nggak stabil, nggak bisa diandalkan, kerjaannya nggak jelas gitu, atau kayak dia nggak happy di situ dengan pekerjaannya, tapi dia juga mengeluh aja, tapi dia nggak melakukan apa-apa juga gitu. Nah, pilihannya ada di kamu gitu ya. Kalau misalnya ini kamu, tapi kalau misalnya ini orang yang kamu temuin, ini sebuah intro untuk kamu tahu gimana nih harus menyikapi orang ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan konfirmasi lebih lanjut. Oke. Nah, Three of Pentacles yang dikonfirmasi sama Page of Swords gitu. Lihat dulu situasinya, amatin gitu, tahan diri, tahan emosi, tahan ego. Kalau konteksnya pekerjaan, ya, apakah itu sesuatu yang pantas dapat energi kamu waktu waktu kamu perlu ladenin, kayak pertanyaannya semacam itu sebelum kamu ngegas, sebelum kamu bereaksi atau melakukan hal-hal impulsif. Ini waktunya kamu ngerem-ngerem gitu ya. Terus melihat suasana baru, mungkin ada orang-orang baru juga di hidup kamu apapun konteksnya, pertemanan baru, rekan kerja baru, amatin aja dulu. Amatin observasi gimana menyikapi orang ini, situasi ini, dan tahan diri ya. Tahan diri dengan Page of Swords di sini. Amatin aja dulu. Sebelum kamu mengambil langkah selanjutnya, pastikan kamu tenang, kamu tidak terbawa emosi. Lalu, nah, Ace of Wands dikonfirmasi sama Eight of Pentacles. Jadi aku melihat tema yang tadi aku bilang ya, tentang kalau misalnya ada teman-teman yang nggak happy dengan apa, misalnya pekerjaannya sekarang gitu, tapi kamu juga melakukan sesuatu di mana kamu membangun sesuatu yang bikin kamu happy gitu, atau punya hal yang kamu happy juga melakukannya, gitu ya. Nah, dengan dua kombinasi ini aku merasanya seperti itu. Gitu. Tadi dengan ide, inspirasi, ketika kamu konsisten itu um, untuk terus berjalan di situ gitu. Misalnya kamu punya ide apa, terus ini sepertinya sesuatu yang bagus gitu. Tapi kalau ide berhenti di ide aja kan nggak jadi apa-apa. Gitu. Karena Eight of Pentacles itu berbicara konsistensi, dedikasi, proses. Di sini tadi Five of Wands
Karena untuk sebagian ada suatu problem yang namanya dengan proses, kesabaran, kayak teruji waktu gitu. Gak semua orang bisa seperti itu, gitu ya. Nah, makanya ini pesannya buat kamu. Terus juga tadi ya tentang ketemu orang-orang baru atau melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Itu situasi itu atau orang-orang baru itu akan signifikan juga untuk membantu kamu bertumbuh. Ya, entahlah untuk hal-hal praktikal atau sifatnya pertumbuhan dari dalam gitu. Ada yang sesuatu yang berbeda mungkin dari emosi kamu dengan pemikiran kamu, tapi yang jelas ini aspek yang positif ya. Terus five of wands. Tadi yang aku bilang, apakah misalnya skenario misalnya orang-orang yang kalau di konteks pekerjaan kita misalnya nggak asik, drama, toksik gitu. Sebelum kamu tadi aku bilang sebelum kamu ngegas, sebelum kamu bereaksi gitu, kamu kasih pertanyaan sama diri kamu, apakah ini pantas dapat atensi kamu, dapat energi kamu, apakah ini sesuatu yang worth it gitu untuk diladenin. Nah, itu skenario yang tadi pertama aku bilang. Terus tadi tentang berproses. Gitu. Proses, sabar, konsisten. Ini bisa jadi suatu tantangan juga gitu ya. Misalnya konteksnya bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisa berhubungan dengan hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu. Terus Ace of Pentacles dengan Two of Wands gitu. Nah, setelah ini mau kemana gitu? Setelah tadi menanam, setelah memulai sesuatu hal yang baru, setelah memulai uh, membangun dream karir kamu gitu, langkah selanjutnya apa? Step selanjutnya apa? Apakah hanya berhenti di ide? Apakah berhenti di langkah pertama aja? Apakah bisa konsisten? Apakah kamu melihat pertumbuhan di situ? Itu. Karena tadi ya, Ace of Pentacles itu tadi aku bilang skenario-nya antara memulai sesuatu hal yang baru, menanam sesuatu hal yang baru, ketemu orang-orang baru, atau tadi kalau misalnya teman-teman kerjanya sekarang nggak happy, apakah teman-teman memberi selain mengerjakan itu juga membangun sesuatu hal yang kamu bikin happy itu atau punya aktivitas hobi yang bisa kamu lakukan dan menambah warna atau menambah bahagia kamu gitu. Lalu yang terakhir, gini aku nggak tahu apakah ini kamu atau orang terhubung sama kamu gitu ya. Jadi entahlah ini sosok King of Pentacles-nya ada sesuatu hal yang mungkin apa yang ditampilkan di luar tidak seperti yang di dalam. Tuh, ini orang nggak stabil atau perlu banyak waktu lagi, proses lagi untuk tumbuh dari dalam gitu. Dengan demun tuh aku merasa kayak ada sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat atau tidak ditampilkan. Entahlah dia orang yang memang private gitu ya, nggak semua hal harus ditunjukkan pada dunia. Atau skenario lainnya adalah kayak dia sengaja menyembunyikan hal tertentu karena ingin menampilkan persona tertentu gitu. Jadi semoga ini bukan kamu ya. Kayak aku selalu bilang semoga penonton aku adalah orang-orang baik, punya intensi yang baik gitu. Melakukan hal-hal yang baik-baik aja gitu, sebisa mungkin tidak menyakiti atau melukai orang lain. Tapi kalau ini orang lain, kayak kamu pastikan gitu. Ini orang apa yang di luar tuh sama gitu, di dalam gitu. Kamu kayak sebenarnya perasaan kita tuh bisa bilang sesuatu kita ketemu situasi atau orang baru, sebenarnya kita tuh bisa kayak ada rasa-rasa kayaknya dia nggak pas deh sama orang ini atau situasi ini. Itu ya. Perhatikan intuisi kamu kalau bilang sesuatu ya. Ya aku rasa segitu dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.